cerita semacam itu selalu digolongkan sebagai buku novel. Nah, saya rasa itu Bu yang bisa saya pelajari gitu dengan cara penceritaan yang detail itu jangan terpaku pada bagaimana menceritakan kondisi ruangan atau lokasi itu, tapi bagaimana kemudian lokasi itu berbicara kepada kita gitu. Kira-kira seperti itu Bu, yang mungkin bisa membuat lebih hidup. Jadi penceritaannya tidak monoton. Itu bunyi Mas. Terima kasih Mbak. Mbak Hanu biasanya harus melewati riset nggak Mbak? Untuk sebuah novel harus riset dulu sama bikin poin per poin skenario untuk dibuat supaya gampang. Saya menulis pernah satu novel itu aja cukup apa ya, maksudnya cukup sulit apabila saya tidak bikin plot, istilahnya seperti dibuat tahap per tahap plotnya. Jadi ngembang kemana supaya dia nggak ngembang kemana-mana selain kita sudah alur. Ya, ya. Jadi memang sebaiknya itu memang sebelum novel itu kita mengarahkan, saya dengan Pak Ju kelihatan video, jadi mikir gitu kan, tadi sempat ada arahan seperti itu, tuangkan saja, nggak usah terlalu banyak mikir, apa yang mau ditulis tulis aja. Tapi di satu sisi itu benar sekali. Jadi kalau kita tidak start, kita berkubang terus dengan hutan, aduh nanti kita kalau nggak bikin road mapping bagaimana, nanti akan istilahnya kalau bahasa Jawa tuh geladrah gitu ya, jalannya kemana. Jadi kita akan terus gali bagaimana riset, bagaimana kita akan buat plotnya gitu. Tapi nanti akhirnya nggak nulis-nulis. Jadi akhirnya dua itu dikombinasi Bu. Jadi pertama kalau kita lagi memang tangan dan otak kita, pikiran kita tuh sedang bergairah ya, sedang benar-benar ingin meluapkan atau menumpahkan tadi apa yang ingin ada di dalam, tulis dulu. Nah, tulis dulu aja. Nanti dalam mungkin dokumen atau apa yang khusus gitu ya. Kemudian satu sisi kita juga terus mengembangkan itu, mengembangkan plot itu. Kan memang ya kalau kita bicara mengenai pembabagan novel itu kan sebenarnya ada 3. Pertama introduction, kedua kemudian konflik, ketiga ending gitu. Tapi sebetulnya kalau di breakdown itu introduction itu bisa A, B, C, D gitu kan. Kemudian konflik itu juga panjang sekali, A, B, C, D gitu kan. Mungkin sub konflik dan seterusnya. Kemudian ending pun juga banyak gitu. Jadi tapi apa itu tadi sebetulnya kalau diperas gitu, ini nggak ngomongin Pancasila ya, diperas itu cuma 3 pembabakan tadi Bu. Nah dari situlah kita masukin dagingnya, daging-dagingnya itu. Kalau saya sih penting misalnya taruhlah kasih deadline 1 bulan lah untuk membuat itu ya, membuat riset dan seterusnya. 1 bulan sampai plot, karakter, penguatannya bagaimana. Tapi kemudian setelah 1 bulan harus mencoba menulis. Nah, saya biasanya menggunakan satu aplikasi namanya Scrivener. Biasanya saya tulis untuk menulis skrip film, tapi bisa juga untuk menulis skrip tulisan. Jadi dia akan punya jadi kita punya judul di situ, mungkin nanti bisa dicek aplikasi itu ya. Saya rasa kayaknya gratisan juga ada. Itu per box itu punya cerita sendiri-sendiri. Nah nanti tinggal setelah itu kita jahit sesuai dengan plot yang sudah kita ciptakan. Ya memang akan susah ya Bu menceritakannya kalau nggak terjun langsung gitu ya Bu ya. Tapi yang jelas Bu, orang berenang kan nggak cuma lihat di YouTube ya, harus terjun ya. Jadi dia harus kelelep, harus tenggelam ya. Begitu juga dengan naik sepeda, nggak bisa cuma oh ya kayak gitu ya, oh saya bisa habis ini, tapi harus langsung praktek. Jadi teruslah praktek Bu. Terima kasih. Ya terima kasih Mbak Hanum. Saya juga mau memberi tips nih, saya juga sedang mengembangkan kalau bisa teman-teman kalau menulis itu sekarang jangan offline
ya. Sekarang kan ada Google Drive, ada iCloud, ada. Jadi jangan apa di komputer. Kalau ada apa-apa dengan komputer kita, ya hilanglah itu harta karun kita. Itu saya alami gitu. Makanya menulislah secara online. Cuman memang juga kalau kita menulis online itu harus hati-hati, karena kalau kita crash misalnya buka di laptop kemudian juga di HP buka juga, nanti dia akan bingung mana yang harus saya simpan. Jadi salah satu juga mungkin tips ibu-ibu dan bapak, jadi kalau kita nulis online itu masih bisa di mana-mana, tapi jangan sampai menulisnya tuh crash gitu. Jadi itu karena pengalaman saya, makanya saya bagikan sebelum lupa, karena laptop saya sempat ngehang dan saya takut sekali, katanya harus di restart, harus di restore lagi, dan tulisan saya offline gitu. Tapi untungnya bisa dikembalikan gitu. Itu mungkin tambahan. Monggo yang lain. Saya Mbak Anum. Assalamualaikum. Ya, monggo Ibu. Oh ya. Iya. Begini Mbak Hanum, mendengar kisahnya tadi itu kan Mbak Hanum nggak ada backgroundnya itu dari sastra atau apa gitu ya. Ini mengingatkan saya waktu kecil ketika melihat film dan novel-novelnya Dr. Mirawi. Nah, dulu saya sempat sekali membayangkan seandainya nanti saya menjadi profesi apa gitu, tapi bisa menulis sebuah cerita fiksi gitu. Tapi ternyata nasib membawa saya menjadi seorang akuntan yang itu sampai selama 15 tahun ini hampir nggak punya waktu untuk menulis yang ya sedikit menghayal gitu ya, karena jenuh dengan urusan kantor. Tapi hampir 2 tahun ini saya sudah kembali ke dunia pendidikan, saya dengan beberapa syarat harus sering menulis, tetapi saya lagi-lagi tergugah ingin menulis fiksi. Nah, itu bagaimana? Bagaimana tipsnya? Kita nggak punya background sama sekali dengan apa namanya dunia fiksi. Kemudian bagaimana nanti kita itu kalau akan memasukkan tulisan kita ke dalam buku dan sebagainya. Sementara kalau nulis yang tidak fiksi aja itu kadang editor itu sangat berpengaruh kan terhadap tulisan kita diterima atau tidak. Mohon pencerahannya Mbak Anum, terima kasih. Sama-sama Ibu Nisfatul Izzah. Terima kasih atas pertanyaannya, dan juga tadi ada Pak Muhammad Admiral, nanti saya sudah baca lewat chat ya pertanyaannya, nanti saya akan jawab susulan setelah ini. Jadi Bu Nisfatul, saya memang benar banyak sekali penulis-penulis ya yang kita kenal itu tidak punya background sastra atau sekolah sastra atau sekolah seni gitu. Biasanya kadang-kadang itu bertolak belakang sama sekali, tapi dia juga menulis. Tapi satu hal Bu, biasanya orang yang suka menulis atau bisa menulis, dia pasti banyak membaca. itu sudah mutawatir itu, karena orang yang menulis apapun itu ya, mau menulis buku non fiksi atau fiksi, itu pasti dia akan ngisi dulu kan, kepalanya akan diisi dulu, kemudian kepalanya itu akan mensortir, kemudian menganalisa, kemudian jadilah saya ingin menulis ini gitu. Jadi jangan khawatir Ibu kalau misalnya Ibu menganggap saya bukan orang sastra, saya bukan ahli bahasa, tapi selama Ibu tiap hari itu misalnya terpapar dengan bacaan-bacaan buku novel gitu ya, dari berbagai macam penulis dengan segala macam karakter, gaya kepenulisan, nanti Ibu akan mulai punya itu tadi pengalaman ya untuk kemudian saya bisa menulis seperti dia. Saya itu kadang-kadang juga saya sering baca tulisan gitu ya, itu saya garis-garis saya beri tanda gitu, karena ini tulisan yang seperti ini kayaknya atau paragraf itu ya, itu menarik nih kayaknya gaya yang seperti ini. Jadi saya kemudian saya mau menerapkan gaya tulisan yang ini untuk ketika menulis yang ini. Tapi saya nggak kemudian semua satu buku itu saya ambil, buku yang lain ada gaya kepenulisan seperti ini saya ambil. Jadi sebetulnya buku saya gado-gado gitu cara penulisannya kemana, karena kita banyak membaca itu tadi Bu, banyak membaca. Selain itu Bu, kalau menurut saya
memang selain membaca, sekarang ini kita juga punya privilege ya, ada YouTube ya, ada film, ada banyak sekali fasilitas-fasilitas kita untuk mempermudah kita apa itu punya pengaruh, punya paparan gitu untuk inspirasi, mengilhami menulis gitu. Jadi saya rasa saya seorang dokter gigi ya Bu, walaupun secara fungsional tidak, tapi struktural saya juga ada klinik dan seterusnya ya. Tapi saya memang senang membaca. Saya senang membaca novel. Terakhir kemarin saya baca buku novel Dan Brown ya. Saya juga baca buku ini dibeliin asisten saya bukunya Dewi Lestari yang terbaru. Kemudian saya baca buku juga Diponegoronya Ustadz Salim Villa gitu ya. Jadi saya banyak sekali agar broad mind saya ada gitu. Karena ketika mau menulis Sangkakala Andalusia ini saya nggak bisa saya cuma suka buku ini aja gitu. Karena saya butuh pandangan buku-buku yang lain. Jadi jangan khawatir Bu Nisfatul, tetaplah menulis. Saya tunggu karyanya tentang dunia perakuntanan, mungkin dibumbui dengan romance. Dan yang jelas begini, kalau kita menulis novel itu memang kita nggak bisa lepas dengan harus memasukkan unsur romance gitu. Walaupun mungkin nomor romansnya nggak utama, nggak prioritas, tapi memang tetap selalu akan ada. Kalau ini novel fiksi ya, selama ini yang selalu berjalan apapun itu bukunya, kalau bestseller itu pasti ada karakter perempuan dan ada karakter laki-lakinya. Jadi di buku 99 Cahaya di Eropa kebetulan ya ada karakter Hanum dan Rangga gitu. Di M. Saraja juga ada Saraza dan Hanum dan Rangga gitu. Jadi jangan lupakan itu, karena kalau kita menulis novel fiksi, ya itulah, mau bukunya J.K. Rowling pasti ada juga tokoh laki-lakinya adalah si Harry Potter dan Hermione gitu kan, selalu seperti itu. Jadi jangan lupakan itu, romansnya harus ada. Ya, terima kasih Mbak Nun. Untuk pertanyaan Admiral ya, Mas Muhammad Admiral, Anda di sana? Tadi bertanya mengenai apa tantangan menulis buku 99 Cahaya dan Bulan Terbelah di Langit Amerika. Tantangannya memang saya harus katakan waktu itu tantangan sekali. Jadi berbeda. Jadi waktu yang saya punyai ketika menulis 99 Cahaya Langit Eropa itu luas dan panjang gitu, karena saya benar-benar fokus menulis. Tapi ketika di Indonesia itu saya balik lagi sempat ngurus TV, kemudian ya seperti itulah, ada banyak kesibukan, kemudian juga banyak diundang ke sana kemari gitu, sehingga malah nggak fokus. Jadi memang salah satu tantangan kita itu memang menyediakan waktu. Apalagi tadi misalnya Bu Nisfatul juga seorang akuntan. Coba cari waktu yang khususon, emang setiap hari harus nulis. Paling enggak sejam khususkan untuk menulis. Jadi jangan sampai kita terpotong sampai seminggu nggak nulis atau sebulan, nanti semacam ada chemistry kita dengan apa yang kita tulis itu akan merenggang. Jadi kalau bisa tetap kadang riset, kadang menulis ya langsung menambah tulisan, atau kadang juga perlu memperbaiki plot dan karakter. Jadi kita selalu ada koneksi dengan apa yang kita tulis. Nah, memang dengan keadaan nyun sewu ya, ini harus saya katakan, memang yang orang menulis itu sekarang masih sampingan, ya nggak? Ini harus diakui ya. Menulis itu kan masih sebuah profesi yang jadi hobi aja, sampingan gitu, belum profesi yang utama. Tadi ada yang jadi akuntan, ada yang masih sekolah juga, mahasiswa, mungkin ada biasanya juga mengajar, guru, dosen, kemudian menulislah yang sebagai sampingan. Nah, oke, nggak apa-apa sebagai sampingan, tapi yang sampingan ini tetap diberi porsi setiap hari, luangkan waktu. Apakah setelah subuh, misalnya sebelum anak-anak berangkat sekolah, atau
sekolah virtual ya sekarang, atau ketika malam ya setelah anak-anak tidur, luangkan waktu paling nggak 1 jam. Lebih dari itu lebih bagus gitu. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari maaf Bu Esti ya, tadi pertanyaannya apa Bu ya? Caranya ngecek chat gimana sih? Ini ya, ini dipencet ya. Iya. Ini. Mbak Hanum, mau bertanya Mbak Hanum. Oh iya, oke. Ya. Oh Bu Esti, iya Bu Esti. Ya. Sering ketemu. Gini Mbak Hanum, kan tadi Mbak Hanum cerita juga bahwa novel Mbak Hanum yang pertama yang tadi 99 Cahaya di Langit Eropa itu lahir dari kondisi terjebak ya Mbak Hanum. Ketika menemani suami di luar negeri. Iya. Nah, adakah kesulitan Mbak Hanum ketika mencurahkan ide, gagasan ke dalam buku bergenre fiksi itu, sementara sebelumnya Mbak Hanum menulis dalam bentuk buku non fiksi, Jejak Langkah Amin Rais atau apa yang tadi. Nah, itu adakah kesulitannya Mbak ketika harus beralih dari buku fiksi ke non fiksi, buku non fiksi ke fiksi gitu. Sementara juga background Mbak Hanum sendiri juga seorang dokter, dan ini gimana kiat-kiatnya sehingga bisa mulus begitu, bisa menelurkan novel dengan sukses itu. Terima kasih Mbak Hanum. Baik, terima kasih Bu Esti Nurmayanti di tempat. Memang benar 99 Cahaya itu buku masuknya buku fiksi ya. Sebetulnya kalau dibilang Menata Jejak Amin Rais itu kalau saya lihat di rak buku itu juga selalu dimasukkan di novel gitu. Saya juga bingung ya. Tapi ada tempat lain juga yang di rak novel tuh buku motivasi juga ada dan seterusnya. Tapi sebetulnya cara bertutur saya dari ketika Menata Jejak Amin Rais 99 Cahaya itu sama, cara bertutur storytelling. Hanya saja memang Bu, kesusahan saya di 99 Cahaya di Langit Eropa ini, saya kan harus membongkar memori saya dari sejak saya datang sampai saya pulang, 4 tahun itu. Dan lebih susah karena kan saya lupa misalnya detail-detail tempatnya seperti apa, jadi saya harus lihat lagi di Google, kemudian video, foto-foto saya yang saya sempat abadikan gitu. Dan itu yang membuat lebih berbeda dibandingkan dengan Menata Jejak Amin Rais, kan tentu tidak ada, ya tetap ada riset ya, tapi tidak setebal risetnya, tidak sedalam risetnya ketika saya menulis 99 Cahaya di Langit Eropa. Tapi juga ada kesusahan ya dari 99 Cahaya di Langit Eropa itu adalah menautkan antara satu motivasi ke motivasi yang lain. Ya, jadi mengapa sih Hanum dan Rangga itu tergerak ya, dan tergerak harus pergi dari Vienna ke Prancis, kemudian dari Prancis ke Turki, ke Cordoba, ke Granada, kemudian berakhir di Turki. Itu apa penggeraknya? Itu juga karena kalau di praktek aslinya mungkin ya saya pergi aja gitu. Tapi kan pembaca juga perlu diajak untuk tergerak dengan perjalanan saya itu gitu. Jadi biar tidak hanya ya saya pengen pergi aja, tidak, tapi karena memang ada motivasi sebelumnya yang mendasari. Jadi itu yang waktu itu saya bingung sekali bagaimana membuat motivasi itu selalu ada, karena motivasi itu tidak hanya menggerakkan saya tapi menggerakkan pembaca. Ada di dalam satu ketika kita membuat novel fiksi itu ada yang namanya unsur cliffhanger atau istilahnya punchline. Bagaimana agar pembaca itu mau bergerak dari halaman satu ke halaman berikutnya, ya, agar tidak monoton dan membuat paling nanti bisa ditebak begini. Nah, sehingga kemudian di akhir-akhir itu biasanya selalu ada paragraf yang membuat pembaca itu penasaran gitu untuk membuka halaman berikutnya. Nah, ini yang kemudian saya juga merasa kesulitan karena setiap saya menulis 99 Cahaya menulis buku novel itu saya harus memikirkan sekali setiap bab
pindah ke bab lain, di bab sebelumnya itu harus ada cliffhanger, harus ada unsur bagaimana pembaca itu masih berminat untuk membuka halaman berikutnya. Itu juga ada triknya itu. Jadi ya memang seperti itu yang susah, tapi ada triknya gitu. Itu Bu, kalau dari saya sendiri itu yang saya alami susah, karena kalau di Menapa Jejak Amin Rais memang itu saya nggak butuh itu tadi cliffhanger gitu, karena cerita tentang kenangan saya dengan ayah saya gitu. Ya, gitu Pak Cucu mungkin. Terima kasih Mbak. Ini ada yang bertanya, itu apakah ada bukunya Mbak Hanum yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris? Iya, jadi memang sejauh ini sudah dari GPU tuh pernah menanyakan bagaimana kalau buku Sembilan Cahaya di Eropa, Bulan Terbelah itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sudah pernah waktu itu saya iakan dan mereka akan mencarikan penerjemahnya, tapi sampai sekarang tidak pernah cocok dengan gaya bahasanya. Jadi ya belum ketemu aja dengan jodohnya, tapi ya in the process lah. Karena buat saya ketika kita menceritakan itu dalam bahasa Indonesia itu mungkin memang lebih mengena ya di hati. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu menjadi berbeda cara penceritaannya, dan mungkin itu saja sebelum cocok. Suara hilang. Bu, ya. Ini ada lagi, itu bagaimana menghubungkan cerita ke satu cerita dengan cerita yang lain. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang punya pengalaman cerita, ya, tapi dia ingin menggabungkan menjadi sebuah novel. Ya. Jadi ada pengalaman itu. Ya, saya rasa harus ada benang merah yang sama, ya, yang mendasari dari satu cerita dengan cerita yang lain. Jadi meskipun mungkin ini punya sumber yang berbeda, ya, kemudian mau digabungkan, tapi harus ada benang merahnya, gitu. Tanpa ada benang merah, ya, tentu akan sangat susah, gitu, untuk menciptakan menjadi satu monograf. Ya, yang penting harus diingat itu kembali lagi ke pesan, ya. Jadi pesan tuh nggak harus satu kok, pesan tuh bisa 2 atau 3 gitu. Nah, dari pesan yang banyak itu ya, atau pesannya mungkin dia jangan kebanyakan juga. Kalau pesannya 10 nanti orang jadi hilang fokus kan. Tapi kalau misalnya 2 atau 3 dari pesan itu apa yang diceritakan, itu masih bisa nanti sembari diceritakan ya, itu juga. Misalnya ada cerita perburuan harta karun gitu ya. Jadi novelnya adalah punya pesannya adalah memburu sebuah harta karun yang dapat misalnya membuat manusia itu lebih bisa hidup lebih abadi gitu. Yang kedua mencari jati diri karakter utamanya sebetulnya kehidupannya sebelum itu tuh siapa orang tuanya dan seterusnya gitu. Jadi mencari tentang asal usul kehidupannya dia gitu. Jadi jadi nanti ini akan ada 2 pesan itu, akan ada 2 goals itu, sehingga kemudian dari introduction sampai ending itu kita akan selalu merujuk ke sana. Boleh kok kita itu agak sedikit melipir gitu ya, istilahnya subplot gitu atau subplot gitu. Maksudnya keluar, tapi nanti harus ke rel lagi gitu. Saya sering baca buku tentang itu, novelnya Robert tentang horor, dia kriminal gitu. Dia sering menceritakan kemana-mana gitu, terlalu lebar kemana-mana. Menurut saya agak mengganggu gitu. Kalau yang itu sudah agak mengganggu. Robert Galbraith itu sebetulnya J.K. Rowling gitu. Nah itu agak mengganggu dia. Nah jangan terlalu keluar rel juga gitu. Jadi harus kadang-kadang karena dia ingin mengecoh pembacanya sebetulnya, biar dia lupa dengan relnya. Nah dia nanti kemudian balik lagi. Cuma terlalu lebar menurut saya.
Jadi boleh kalau kita melipir-melipir ke kanan ke kiri, karena itu penting ya. Kalau kita lihat misalnya sinetron atau drama-drama Korea juga selalu ada subplot ya. Nah itu juga nggak apa-apa. Tapi tetap benang merahnya itu harus kita tegakkan gitu. Baik. Gitu Pak Cucu mungkin. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Mariadi. Ini tentang kesulitan-kesulitan di awal menulis. Nah, kira-kira apa yang Mbak Anum alami ketika pertama kali menulis? Dan kira-kira solusinya apa mengatasi kesulitan di awal menulis itu? Iya. Memang salah satu bisa dibilang kesulitan kita menulis itu kadang-kadang kita terlalu banyak mikir. Terlalu banyak mikir dan terlalu takut untuk memulai. Itu juga kesulitan kan? Itu sebuah kesulitan yang saya sering alami. Jadi merasa begini, saya udah nulis nih agak banyak gitu ya, akhirnya berani. Tapi kemudian muncul ada perasaan kecewa, kok tulisannya gini ya, kita udah habis 3 jam buat nulis 2 lembar ini gitu, sekian ribu kata misalnya sehari ini. Kemudian kita merasa sayang banget ternyata nggak seperti ini, mau ganti cerita atau mau ganti alur gitu. Nah kemudian kita jadi merasa aku nggak mau lagi kehilangan waktu sia-sia, sehingga saya akan berpikir benar-benar untuk menulis. Dan sebetulnya ini juga sebuah hal yang sering saya alami. Jadi saya sering menulis banyak gitu ya, lagi meluap-luap ini idenya gitu. Hari kemudian saya berpikir bahwa mestinya nggak kayak kemarin, itu ya ada yang lebih baik. Nah aduh gimana nih, udah terlanjur nulis banyak banget. Nah itu sering terjadi, sehingga saya kemudian sulit lagi untuk move on gitu. Nggak mau nulis lagi, nanti aja kalau udah dapat yang benar-benar establish gitu, yang benar-benar fix gitu idenya. Nah itu saya rasa juga harus kita lawan ya, bercara berpikir gitu. Saya yakin apa yang sudah kita tulis itu tidak akan sia-sia. Nanti pastilah kita akan punya ide bagaimana kemudian merajut cerita yang akan kita buat itu dengan ide tiba-tiba yang pop up baru itu tadi pasti ada. Kecuali kalau memang nih misalnya tiba-tiba saya nulis Sangkakala Andalusia itu udah dari 2016 awal, jadi udah 4 tahun. Kemudian tiba-tiba saya pengen nulis tentang Saharaza, jelas sesuatu yang berbeda, nggak mungkin digabungkan gitu. Satunya tentang bercerita tentang peradaban Islam, satunya tentang bercerita tentang bagaimana berjuang untuk punya anak gitu. Jadi nggak mungkin digabungkan. Jadi Pak Cucu tadi Mas itu tadi ya, silahkan aja tetap go ahead dengan ide-ide itu tadi. Halo Mbak Num. Ya. Mbak Num, saya Niken, Mbak. Ya, Mbak Niken, Bu Niken. Ya. Mbak, waktu itu, ya saya kan guru SMA 1 Cilacap, Mbak. Ya. Ketika itu saya pernah, waktu tahun lalu ada diklat di Solo kan ya Mbak, waktu itu Mbak Hanum mau datang, ternyata yang datang Mas Rangga. Ya, nah saya berharap ketemu Mbak Hanum saat itu, jadi saya titipkan buku saya ke Mas Rangga, judulnya Inspiring Classroom Stories, Mbak. Sudah sampai? Iya, saya rasa sudah sampai, Bu, ya. Terima kasih, Bu Niken. Ya, siap. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Mbak. Saya kan juga ingin menulis kisah memoir gitu ya, Mbak, tapi non-fiksi gitu. Jadi saya punya pengalaman, saya mengantarkan siswi saya pertukaran pelajar ke Plymouth, Inggris, Mbak. Nah, jadi kan karena saya memoir non-fiksi, mungkin Mbak punya tips atau trik bagaimana supaya memoir saya menjadi menarik gitu Mbak. Kan seperti fiksi, kalau tulisan non-fiksi kan kemungkinan mungkin jadi monoton seperti itu. Mungkin saya butuh tips atau trik untuk ada cliffhanger seperti yang Mbak bilang itu dari satu bab ke bab yang lain. Seperti itu Mbak, mungkin ada tips dan triknya, karena Mbak juga nulis 2 kan, fiksi dan non-fiksi, yang punya Pak Amin juga kan non-fiksi. Jadi gimana caranya kita membuat pembaca itu tetap bertahan dari bab ke bab, karena tulisan saya non-fiksi seperti itu. Mungkin ada tips dan triknya Mbak, mohon dibagi. Terima kasih. Ya. Saya rasa Bu, saya menyarankan Ibu menuliskan cerita tadi, Ibu menemani murid ya ke Inggris tadi.
itu dengan fiksi saja gitu. Jadi intinya tuh adalah apa nih? Mungkin nanti Ibu perlu breakdown ya. Intinya apa? Ibu pesan tadi ya, pesan penting. Gitu. Tapi yang jelas Bu, perlu ketika kita menulis sebuah novel fiksi, kan nanti pasti ada karakternya. Karakter utamanya berarti si murid itu dengan ibu mungkin saya seperti itu. Saya tidak tahu ya apa yang sedang apa menjadi ide Ibu ya. Tapi yang jelas begini Bu. Cerita fiksi itu nggak boleh flawless, nggak boleh sempurna. Karakternya nggak boleh sempurna. Jadi kadang-kadang yang membuat saya itu senang dengan sebuah buku itu kadang kan ada tuh karakternya yang dia kaya raya, ya, dia ganteng, banyak perempuan yang suka sama dia, gitu, pinter, tapi soleh, gitu. Terus apa dong kelemahan dia, gitu? Badannya bagus, atletis, gitu, dan nah, jadi harus ada kelemahan. Jadi karakter atau